Peringatan semua arwah ada hubungan erat dengan peringatan semua orang kudus. Itu dulu dirayakan sebelum merayakan semua arwah. Pada tahun 608 ada Paus Bonifatius keempat. Dia mengumpulkan semua tulang-tulang dari katakombe yang berabad-abad tersimpan di situ di dalam satu gereja namanya Pantheon ya di Roma. Suatu gereja yang dulu untuk semua dewa-dewa dirubah menjadi gereja Santa Maria dan semua tulang-tulang disimpan juga di situ. Tanggal 13 Mei 609 diberkati gereja itu. Dan dengan demikian mulai suatu peringatan akan orang kudus karena yang di katakombe itu dianggap martir. Dan dengan demikian adalah awal dari suatu sejarah bahwa orang yang meninggal dianggap orang kudus diperingati. Namun ini suatu tanggal yang hanya dirayakan di Roma. Pada abad 9 itu ada Paus Gregor yang keempat menganggap ini suatu perayaan untuk gereja, bukan hanya di Roma, tapi di negara-negara yang lain. Dan dengan demikian 1 November ya diadakan di Roma untuk peringatan semua orang kudus. Mengapa 1 November? Ya itu ada hubungan dengan orang-orang yang menghancurkan itu, orang Irlandia, orang Inggris. Ini mengenai semua arwah. Itu mulai dengan suatu abbas di Cluny di Prancis, Abad Odilo yang pada tahun 998 menyuruh supaya semua biara Benediktin mengadakan perayaan doa untuk arwah-arwah, romo-romo yang meninggal, atau bruder-bruder di biara-biara Benediktin, dan ia menentukan itu tanggal 2 November. Mengapa 2 November? Ya karena tanggal 1 November itu sudah ada semua orang kudus, maka 2 November diangkat untuk semua arwah-arwah juga. Jadi ada hubungan erat dengan pesta semua orang kudus. Nah, mengapa bulan November? Di Eropa ada 4 musim, bukan hanya 2 seperti di Indonesia. Ada peralihan dari musim panas melalui musim gugur ke musim dingin. Artinya alam mati. Pohon-pohon yang hijau, daunnya menjadi kuning, menjadi merah, menjadi ungu, lalu jatuh. Dan dengan demikian alam sungguh-sungguh mati. Tidak hanya alam tetapi juga iklim berubah. Matahari menjadi lemah. Dan dengan demikian ada peralihan dari musim panas ke musim dingin. Artinya ada banyak kabut, ada harinya menjadi pendek-pendek. Maka dirasa sangat cocok untuk peringatan arwah pada bulan November. Menjelang Natal di mana ada perubahan hidup yang baru. Pertanyaan itu bisa diibaratkan dengan pertanyaan, mengapa kita harus bernapas? Bernapas merupakan bagian dari kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus mendoakan orang yang sudah meninggal? Itu bagian dari kehidupan Kristiani kita, kehidupan baru kita sebagai anak-anak Allah. Kita tahu bahwa dengan baptis, kita dijadikan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus sendiri. Kita menjadi bagian dari tubuhnya, bagian-bagian yang hidup. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita menimba kehidupan yang mengalir dari kepalanya, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mulia di surga. Kita sendiri masih dalam perjalanan ke situ. Sebagai bagian dari tubuh yang hidup, dan bagian-bagian itu pun bagian yang hidup, kita berkepentingan dengan seluruh tubuh. Pertama-tama, kita hidup beriman itu bukan atas kekuatan kita sendiri. Kita berhutang budi, hutang iman dari seluruh gereja, dari saudara-saudara kita, dari orang sekeluarga kita,
dari orang-orang yang kenal kita, bahkan dari orang-orang yang tidak kenal kita, yang mempersembahkan hidup dan penderitaannya untuk kita. Iman kita hidup dari situ. Tetapi kita juga mempunyai kekuatan untuk menopang hidup iman orang lain, termasuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Maka mendoakan saudara kita yang sudah meninggal itu merupakan konsekuensi dari kesatuan kita sebagai tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang menderita, bagian tubuh yang lain turun tangan ikut meringankan penderitaan itu. Atau dengan rumusan lain, itu adalah konsekuensi dari kita sebagai persekutuan para kudus. Untuk memahami indulgensi, kita perlu melihat sebentar. Di dalam istilah pengadilan kita mengenal istilah remisi hukuman. Kalau hari-hari raya kemerdekaan, Presiden memberikan remisi hukuman kepada para terpidana. Dan itu mengurangi pelaksanaan hukuman yang sudah dijatuhkan pada mereka. Hal yang sama juga berlaku dengan indulgensi. Indulgensi adalah remisi hukuman. Hukuman atas apa? Hukuman atas dosa-dosa yang sudah diampuni lewat sakramen tobat. Kita tahu sakramen tobat itu adalah sakramen di mana kita mendapatkan absolusi dan penitensi atau denda dosa. Penitensi itu harus dilaksanakan sebagai bagian dari seluruh kegiatan sakramental tobat itu. Zaman dulu tidak dikenal perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka pelaksanaan penitensi itu bisa memakan waktu yang lama karena orang harus berziarah, berlaku tapa, berpuasa, memberi derma, memberikan pelayanan kepada umat, kepada orang lain. Dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mungkin hidup orang tidak cukup untuk melunasi hukuman itu. Nah, ini yang diambil alih di dalam pengertian indulgensi. Indulgensi adalah remisi yang diberikan oleh gereja kepada orang atas dosa-dosa yang sudah diampuni di dalam sakramen tobat. Jadi bukan dosa-dosa yang belum diampuni, melainkan dosa yang sudah diampuni. Yang pelaksanaan siksanya bisa dikurangi atas yurisdiksi gereja. Itu kalau mengenai orang yang masih hidup di dunia karena masih ada di dalam wewenang gereja. Sedangkan bagi orang yang sudah meninggal, gereja tidak punya wewenang apa-apa lagi, tidak punya. Maka yang bisa dibuat gereja bagi orang-orang yang sudah meninggal itu adalah doa memohonkan rahmat belas kasih Tuhan. Jadi doa kepengantaraan, doa mohon silih, itu yang bisa dibuat gereja. Gereja tidak punya wewenang kepada mereka yang sudah ada di alam baka, tapi gereja punya wewenang kepada mereka yang masih hidup di dunia ini. Nah, mengapa ada indulgensi dengan ukuran waktu atau indulgensi penuh? Indulgensi penuh itu adalah remisi atas siksa yang tersisa habis semua. Sedangkan indulgensi dengan bilangan bulan tahun itu adalah kalau sisa hukuman itu dijalankan di dunia, itu akan masih tersisa sekian tahun. Nah, kalau orangnya sudah di akhirat, ya kita mohonkan kepada Tuhan supaya siksanya dikurangi ekuivalen dengan lamanya siksa itu seandainya masih dijalankan di dunia. Mengapa gereja punya wewenang itu? Itu bukan wewenang dari gereja, tapi wewenang yang dipercayakan kepada gereja untuk mengadministrasikannya. Dari siapa? Dari Yesus, dari Kristus, penebusannya. Penebusan Kristus menghasilkan suatu istilah kita sekarang deposit kerahiman ilahi
yang tidak terbatas. Dan itu dipercayakan sepenuhnya kepada gereja, pada Petrus dan para penggantinya, pada para rasul dan para uskup. Agar diadministrasikan kepada umat beriman sesuai dengan rahmat dan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, orangnya harus mengaku dosa dan mendapatkan absolusi dan membina semangat tobat yang otentik di dalam hatinya, tobat sempurna. Kemudian orangnya menyambut komini, menjalankan bentuk penitensi yang diwajibkan oleh gereja seperti berziarah, laku tapa, memberi derma, dan lain-lain. Nah, itu biasanya seperti itu kan dosa-dosa yang sekarang kita kenal dengan dosa berat. Jadi kalau penitensinya hanya salam Maria 5 kali lalu minta remisi ya terlalu. Jadi itu dosa-dosa yang penitensinya berat. Itu tidak sama dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu diberikan lewat sakramen tobat, lewat absolusi. Ini adalah, indulgensi adalah peringanan terhadap pelaksanaan penitensi yang sudah dijatuhkan di dalam sakramen pengakuan. Itu saja. Dan ini ujung-ujungnya adalah kerahiman ilahi yang tanpa batas. Tetapi dipercayakan kepada gereja dengan syarat-syarat yang dituntut dari orang beriman yang bersangkutan. Kita yang hidup masih bisa memohonkan rahmat bagi mereka yang sudah meninggal. Tetapi bagi mereka yang sudah meninggal, ya sebatas memohonkan. Tidak bisa punya wewenang efektif atas seperti halnya kalau gereja terhadap orang yang masih hidup. Kepercayaan akan adanya api pensucian sangat khas untuk gereja Katolik. Istilah itu merupakan sebuah istilah metaforis untuk melukiskan sebuah realitas yang sangat sulit untuk digambarkan, yakni kasih Allah yang tanpa batas kepada umatnya. Kasih Allah yang tanpa batas ini di dalam Injil Yohanes dijelaskan sebagai ungkapan kasih Allah yang mengalir dari kehendaknya yang hanya satu untuk umat manusia, yakni supaya seluruh umat manusia mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup yang berkelimpahan itu akan terjadi bila manusia membiarkan diri dicintai oleh Allah secara penuh tanpa syarat apa-apa. Sayangnya, di dalam hidup kita, di dalam hidup saya dan di dalam hidup Anda, kita sering membuat pembatasan-pembatasan sehingga kasih Allah itu tidak bisa betul-betul merasuk hidup kita. Nah, pembatasan-pembatasan itu antara lain syarat-syarat yang kita buat. Misalnya, Allah hanya akan bisa mencintai saya kalau saya tidak berbuat kesalahan, kalau saya selalu berbuat baik. Atau pembatasan itu kita buat ketika hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya yang di dalam istilah agama disebut sebagai dosa. Nah, api pensucian adalah usaha dari Allah supaya manusia semakin hari semakin membiarkan dirinya dicintai oleh Allah secara penuh. Namun hidup manusia terbatas, ia akan mati. Dan ternyata ada beberapa jenis kematian. Secara sangat sederhana, kematian dapat dibagi menjadi dua, yakni kematian yang alamiah dan kematian yang tidak alamiah. Kematian yang alamiah adalah kematian yang dialami ketika orang misalnya usianya sudah tua dan lalu meninggal. Sementara kematian yang tidak alamiah adalah kematian yang dipaksakan. Entah itu karena orang dibunuh, orang bunuh diri, orang terbunuh, atau mati mendadak. Nah, bagi orang-orang yang meninggal secara alamiah, api pensucian itu persis terjadi pada saat-saat sebelum orang itu mengembuskan nafasnya yang terakhir. Saya pernah beberapa kali menemani orang yang akan meninggal. Kalau orang itu hidupnya dari hari ke hari diusahakan menjadi semakin baik, ketika menghadapi kematian itu sangat halus.
orang akan mengembuskan nafas dengan sangat tenang, sangat halus, dan ketika meninggal, wajahnya berubah menjadi sangat tenang dan sangat ceria. Sebaliknya kalau orang hidupnya dari hari ke hari itu semakin buruk, pada saat kematian itu akan terjadi gejolak yang luar biasa. Dan itu bahkan dapat dilihat dari bagaimana dia menggerakkan tangannya dan kakinya, ada pergulatan di sana. Menurut hemat saya, yang terjadi saat itu adalah begini. Kalau digambarkan secara sederhana, Allah mengatakan, ayo kembali kepadaku, ayo bersatu dengan aku, biarkan aku mencintai kamu dengan penuh. Tetapi karena hidupnya tidak selalu baik, orang itu akan mengatakan, Tuhan saya tidak pantas, saya tidak pantas. Nah, tarik ulur itu terjadi sehingga akhirnya orang itu menyerah pada kasih Allah, dan pada saat itulah orang akan mengalami kasih yang penuh, istilahnya masuk surga. Sedangkan bagi orang-orang yang mengalami kematian secara tidak alamiah, dibunuh, bunuh diri, terbunuh atau mati mendadak, tampaknya mereka belum betul-betul siap untuk bersatu dengan Allah itu. Oleh karenanya bagi mereka ada semacam tenggang waktu untuk betul-betul mengalami perjumpaan dengan Allah itu. Istilahnya adalah mereka tinggal di tempat penantian, dan itulah api pencucian. Mengapa disebut sebagai api penyucian, bukan pencucian, maaf? Karena dalam proses itu Allah membersihkan semua halangan yang kita buat sehingga Allah sulit untuk mencintai kita secara penuh. Dengan caranya sendiri Allah semacam menyiangi, mengambil semua halangan itu sehingga kita bisa menerima kasih Allah itu dengan penuh. Nah, proses itu dirasakan sakit seperti dibakar dengan api. Dan saya sendiri secara pribadi semakin meyakini bahwa api pencucian itu bukan semacam proses yang puluhan tahun terjadi, tapi kalau kita mengacu pada Injil Lukas bab 23 ayat 42 sampai 43, dalam peristiwa ketika penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau kembali sebagai raja. Dan Yesus menjawab, hari ini juga kamu akan besertaku di dalam Taman Firdaus. Nah, hari ini itu menjadi signifikan. Karena apa? Di dalam Mazmur 90 ayat 4 dikatakan, bagi Allah 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Berarti satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Sehingga sebetulnya bagi Allah tidak ada lagi batasan waktu. Saya rasa kita mesti memahami dan memaknai bahwa proses penyucian itu terjadi dari hari ke hari. Dan memang dari sudut kita, finalnya adalah ketika kita mati. Tetapi bagi Allah, kematian itu tidak membatasi dia untuk melangsungkan proses itu lebih lanjut sehingga kita pantas bersatu dengan dia. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya api penyucian itu berlangsung dari hari ke hari dengan lebih efektif? Paus Fransiskus memberikan gambaran yang sangat jelas melalui surat apostolis Gaudete et Exsultate, bergembiralah dan bersukacitalah. Menurut Paus Fransiskus ada 3 tataran kesucian. Yang pertama adalah kita menjadi suci kalau kita menjalankan tanggung jawab kita dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Tataran yang kedua adalah bila kita menghayati hidup kita dengan semangat sabda bahagia. Dan tataran yang ketiga, ini yang paling tinggi, adalah bahwa kita menjadi betul-betul suci dalam artian semakin bersatu dengan Allah, semakin dipenuhi oleh kasih Allah, kalau kita mampu untuk melihat kehadiran Yesus di dalam diri sesama kita, khususnya sesama yang selama ini selalu disingkirkan, dipinggirkan, dan dimiskinkan. Dan dengan kesadaran itu, lalu kita mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu orang-orang itu guna meringankan beban hidup mereka, dan dengan
membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, kalau ini kita jalani dari hari ke hari, rasanya api pensucian itu menjadi proses yang sangat sederhana, sangat natural, sehingga kalau saatnya kita meninggal, kita akan lebih mudah untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya seperti dulu dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku.